Makasih ya, Vi. Oke. Nah, nah jadi kita hari ini mau bahas soal UAS sama nge-review materi dulu. Nah, kalau misalnya dia mau ditanya langsung tanya aja via chat, ya terserah ya. Oke. Nah, lalu sebelumnya kan praktik itu sering banget ya soalnya disuruh menjelaskan prosedur, terus buktinya apa, asersinya apa ya karena jadi kita belajar dulu ya karena review dulu terkait asersi. Nah, asersi itu kalau menurut Arons dibagi jadi tiga. Ada yang menurut transaksi atau STOT, terus yang menurut saldo akun atau STODB, sama yang terakhir presentation and disclosure. Nah, kalau STOT terdiri dari 5, ya kan. Yang pertama occurrence, apakah transaksi benar-benar telah terjadi. Oh ya, kalau STOT ini biasanya transaksi yang ada di laporan laba rugi gitu. Nah, kalau yang STODB biasanya terkait saldo akun yang ada di neraca. Kalau yang presentation and disclosure, nah berarti dia yang ada di CALK. Nah, kalau terkait transaksi, kita harus memastikan 5 hal ya kan. Inilah yang nanti akan kita uji ya kan. Nah, dari asersi mau uji apa ya kan. Nah, kalau occurrence berarti kita mau menguji apakah transaksinya benaran telah terjadi. Nah, bisa dilihat dari otorisasi transaksinya apakah sudah benar gitu. Kalau completeness, apakah semua transaksi telah dicatat. Terus kalau akurasi terkait nilainya, apakah jumlahnya itu udah dicatat dengan benar. Kalau cut off berarti terkait sama periodenya. Kalau classification berarti terkait sama nama akunnya. Kan ada banyak jenis akun kan gitu. Jadi harus dialokasikan ke nama akun yang tepat. Lalu kalau STODB ini biasanya di akun-akun neraca. Nah, ini kita fokusnya ke saldo akunnya, berapa saldo akunnya gitu. Nah, yang pertama existence. Nah, existence itu untuk menguji apakah asetnya itu memang beneran ada. Aset, liabilitas, atau ekuitas. Lalu kalau right and obligation, sesuai namanya, berarti untuk memastikan apakah kita memang beneran punya hak atau kewajiban. Nah, kalau completeness, ini sama ya kayak ini semua. Nah, ini memastikan bahwa seluruhnya itu udah telah dibukukan. Nah, kalau valuation and allocation, ini kan terkait sama angka-angka ya, karena berarti harus tepat jumlahnya dan dialokasikan juga dengan tepat. Nah, valuation and allocation ini juga bisa dibagi ke sub-sub lagi, jadi 5 sub, ada accuracy, classification, cut off, detail tie-in, sama realizable value. Nah, kalau akurasi ya ini sama kayak ini ya pengertiannya, tapi ini terkait saldo akun. Kalau yang ini terkait sama transaksi. Nah, kalau detail tie-in berarti misalnya di jurnal harus sama dengan nilainya yang di buku besar. Kalau realizable value berarti nilai yang benar-benar terrealisasi, kayak misalnya inventory itu kan pakai NRV ya kan. Nah, terus kalau yang presentation and disclosure itu biasanya gabungan dari antara transaksi dan juga si STODB. Nah, ada occurrence and right and obligation, terus ada completeness, ada accuracy and valuation, gabungan dari yang ini akurasi sama yang ini valuation. Nah, jadi dia gabungan-gabungan gitu. Nah, kadang juga bisa disuruh mencari tahu tujuannya apa. Nah, sebenarnya mirip-mirip ya asersi dan tujuannya. Nah, tinggal tulisin aja ya kan ya. Kalau misalnya kita malas berpikir, tinggal dicontek aja dari buku apa yang ditulis. Oke, nah terus jangan lupa buat pakai kata-kata sendiri. Nah, itu kan asersinya. Nah, dari asersi nanti kita akan ngebuat prosedur audit ya karena di prosedur audit itu kita bakalan bertemu dengan bukti-bukti audit. Nah, bukti audit itu ada 8. Nah, yang pertama physical examination. Nah, ini merupakan inspeksi atau penghitungan aset berwujud oleh auditor. Nah, ini dia biasanya itu menguji untuk ini akun-akun ini ya, persediaan, uang tunai, sekuritas, wesel pagi, dan aset tetap berwujud. Nah, physical examination ini
Kalau dia terkait sama aset berwujud, itu namanya physical examination. Nah, kalau misalnya terkait dokumen-dokumen, itu namanya si documentation. Nah, mereka bisa menguji occurrence dan existence. Berarti sekalian nguji yang STOT, occurrence, sama STODB, existence. Itu diingat ya. Lalu, yang kedua, confirmation. Nah, kalau confirmation ini kita nanya ke pihak ketiga, apakah benar informasinya. Nah, bedakan ya confirmation sama yang satu lagi itu wawancara atau inquiry. Nah, kalau wawancara ini kita nanya ke klien. Nah, sedangkan kalau yang confirmation ini kita nanya ke pihak ketiga. Nah, konfirmasi ini kemana sih kita nanyanya ya? Tergantung kita lagi nguji apa. Nah, kalau misalnya nguji cash in bank ya tanya ke bank. Kalau nguji investasi ya kan tanya ke manajer kustodiannya. Kalau nguji AR tanya ke customer. Kalau nguji, nah ini semua ada di sini ya kan. Nah, tinggal sesuaikan dengan sama siapa, dengan apa sih, akun apa sih yang mau kita uji gitu. Lalu tadi yang ketiga itu ada documentation atau inspeksi. Nah, documentation ini ya sesuai namanya kan, terkait dokumen, berarti kita memeriksa dokumen. Nah, terbagi jadi dua, ada tracing dan vouching. Nah, kalau tracing ini berarti kita memeriksa dari dokumen sumber ke jurnal. Nah, ini untuk menguji completeness. Nah, sedangkan kalau vouching kita menguji dari jurnal ke dokumen sumber. Nah, ini untuk menguji occurrence. Apakah benar-benar telah terjadi. Kalau tracing menguji kelengkapan. Nah, lalu yang keempat ada prosedur analisis. Ini untuk menelaah sekilas atau meng-scan doang. Jadi untuk mengetahui akun-akun mana yang kemungkinan salah gitu. Dari mana? Dari biasanya dilihat dari yang rasio-rasio itu. Mana sih rasio yang terlihat aneh? Nah, nanti kalau misalnya ada yang aneh, kita akan mengujinya. Lalu yang kelima tadi udah ya wawancara. Ini nanya ke klien. Nah, terus kalau yang keenam rekalkulasi. Nah, ini kan kalkulasi ngitung-ngitung berarti ya, ngitung-ngitung, ngitung ulang. Nah, biasanya ini yang sering itu apa ya, kayak beban bunga atau beban depresiasi gitu. Gitu kan kita harus ngehitung ulang. Lalu kalau re-performance, nah ini yang nomor 7 sama nomor 8, re-performance sama observasi, ini biasanya di TOC, Test of Control. Nah, jadi kalau re-performance ini menguji prosedurnya, dilakukan oleh auditornya, dilakukan. Kalau rekalkulasi ini dihitung. Kalau observasi ini dia cuma ngamatin doang. Nah, itu dia sekilas dari asersi, tujuan, dan ya, asumsi tujuan dan bukti auditnya. Oke, nah jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama itu audit atas wesel bayar. Nah, kita disuruh ngapain? Nah, yang pertama disuruh ngebuat nih, asersi apa yang harus diuji, terus yang B buat prosedurnya, terus yang C buat jurnal koreksinya. Nah, kalau asersinya terserah ya mau buat asersinya kayak Arens atau mau buat kayak Apple Blossom. Nah, kalau Apple Blossom kan ada 5 asersinya ya, digabungin jadi yang ini aja. Ada existence or occurrence, ada completeness, ada right and obligation, terus valuation or allocation, dan presentation and disclosure. Nah, ini aku buatnya versi Apple Blossom. Yang terserah mau pakai yang mana. Gitu, Nah, kalau existence or occurrence itu kan berarti tadi pakai Apple Blossom. karena bapaknya kan sering pakai Apple Blossom. Jadi aku pakai Apple Blossom. Nah, dan jadi lebih dikit kan, tidak perlu banyak. Nah, jadi yang pertama existence or occurrence. Nah, sesuai namanya tadi apakah Nah, sebenarnya tips untuk menyusunnya adalah ini sebenarnya sesuai kreativitas masing-masing, tapi yang penting ada kata kuncinya ya kan. Kalau existent berarti memang beneran ada akunnya ya kan. Nah, ya.
pastikan ada terkait memang beneran ada gitu kan. Berarti kalau external occurrence memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkenan dengan wesel bayar memang beneran ada. Lalu kalau completeness, nah ini lengkap ya kan? Lengkap. Nah, berarti nih telah dicatat seluruhnya. Nah, memastikan bahwa seluruh transaksi penerbitan wesel bayar telah dicatat seluruhnya. Terus kalau right and obligation sesuai namanya, hak dan kewajiban. Kalau utang itu kewajiban, ya, berarti munculkanlah si kata kewajiban legal. Nah, memastikan bahwa seluruh wesel bayar merupakan kewajiban legal milik perusahaan. Terus valuation and allocation. Nah, berarti dari artinya kan nilai dan alokasi ya. Berarti masukkanlah kan. Memastikan bahwa seluruh bayar telah dinilai dan dialokasikan dengan tepat. Terus presentation and disclosure. Nah, berarti dia harus diungkapkan ya kan, diungkapkan dengan cukup dan tepat. Nah, kalau terkait utang kan biasanya ada ketentuannya, ada terminnya, ada pembatasan-pembatasannya, banyak ya syarat-syarat utang ya kan. Jadi harus diungkapkan seluruhnya. Nah, lalu jangan lupa ini ditulis ya kan, asersinya asersi apa dengan akun apa, karena ini akunnya wesel bayar ya. Bisa berarti di sini penerima yang pertama. Nah, sebenarnya kalau kalau sebenarnya kita males, tinggal kopas aja dari Arens, tinggal artiin. Nah, ini dia nih. Yang pertama, memperoleh rincian atas transaksi penerbitan dan pelunasan wesel bayar, melakukan footing dan cross footing, dan melakukan cek kesesuaian jumlah saldo akun. Nah, berarti ini kan ya terkait ini tadi kita footing dan cross footing. Ini kan terkait menilai ya kan, terkait angka-angka. Nah, kalau tadi penilaian dan alokasi itu kan KFA. Nah, berarti prosedur yang pertama itu yang dia membuat yang nomor 1 ini, dia menguji asersi si valuation and allocation. Terus tadi ada memperoleh rincian atas transaksi penerbitan dan perusahaan terbayar. Terus melakukan cek kesesuaian jumlah akun ya karena jadi ini. Nah, jadi kan wesel bayar itu dia harus terotorisasi kan, makanya kita perlu mengecek rinciannya. Nah, makanya di sini kalau otorisasi itu dia lebih ke EO. Nah, sedangkan kalau rincian kita kan memastikan supaya semua transaksi itu udah lengkap ya kan. Ya, jadi itu dia menguji si completeness. Terus ini yang nih memperoleh ketersediaan tahun lalu dan melakukan tracing. Nah, kalau tracing tadi di sini tracing apa ya? Tadi di sini tracing nih. Di yang nih. Nah, nomor 3 tracing itu dia menguji asersi completeness. Nah, jadi kalau ada kata-kata tracing ya kan dah berarti dia completeness gitu. Nah, terus ini kan kita men-tracing saldo dan mencocokkan antara saldo awal tahun berjalan dengan saldo akhir tahun lalu. Nah, itu kan berarti terkait saldo-saldo. Nah, kalau terkait nilai-nilainya berarti dia ke si FA. Nah, sesuaikan aja sama tadi pengertian dan penjelasan yang kita buat sebelumnya di yang A. Lalu yang ketiga ini lakukan pemeriksaan atas dokumen konfirmasi. Yang ini ya, oke. Lakukan konfirmasi atas keakuratan adanya transaksi penerbitan wesel bayar dan jumlah saldo dari wesel bayar dengan melakukan uji keputusan hasil rapat Dewan Direktur berkenaan dengan otorisasian dan uji hasil dokumen pendukung yang berkenaan dengan wesel bayar. Nah, kalau otorisasi, terus dia ini juga menguji rapat Dewan Direktur. Nah, biasanya kalau kita berutang gitu kan nggak bisa asal-asal gitu kan. Jadi untuk bisa menguji right and obligation-nya, kita juga perlu bertanya kan, menguji apakah beneran ada rapat dan jangan-jangan bohong ya kan. Terus itu untuk menguji otorisasinya, terus menguji juga dokumennya.
Nah, berarti kita bisa menguji terus karena kan penerbitan wesel itu bakalan penerbitan, pelunasan itu kan bakalan menambah, mengurang saldo si wesel bayar ya kan. Berarti dia terkait sama nilainya. Nah, kalau tadi kan pengertiannya valuation and allocation itu dia memastikan bahwa wesel bayar telah dinilai dan dialokasikan dengan tepat. Nah, berarti termasuk juga lah si nomor 3 ini ke FA. Lalu yang keempat, lakukan pemeriksaan atas dokumen konfirmasi dan bukti penerbitan wesel bayar terkait kepemilikan, nominal, itu tempo, tingkat bunga. Nah, jadi kalau buat wesel bayar itu kan pasti kita bakalan ngitung yang kayak bunga-bunga, percent value. Nah, itu kan terkait nilainya ya. Karena kalau terkait nilai-nilai berarti si FA. Nah, terus karena kita di sini ada kita bilang melihat bukti kepemilikan. Nah, berarti kita mau memastikan bahwa si wesel bayar itu memang beneran milik kita. Berarti itu kita memastikan juga si RO-nya. Lalu ini memperoleh cash disbursement. Nah, jadi kalau misalnya utang itu kan harus dibayar. Nah, makanya dia berpengaruh juga sama si cash disbursement. Nah, dan kita kemudian mengecek kesesuaian jumlahnya, kita cocokkan dengan hasil konfirmasi dengan bank. Nah, berarti kita ini kan mau mencari saldo nilainya kan, dikonfirmasi dan direkonsiliasi. Nah, berarti kalau terkait nilai-nilai itu si FA. Nah, lalu ini memeriksa keabsahan dokumen dengan memvouching terhadap bukti-bukti pelunasan dan pembayaran pokok wesel bayar dan pelunasan bunga utang ke dokumen terkait seperti invoice, pembayaran dengan dan rekening koran. Nah, ini kita melakukan vouching. Nah, lihat di bukti di sini kalau vouching itu dia mengecek occurrence. Nah, berarti kalau ada kata-kata vouching, ya udah kita masukin dia ke EO. Nah, lalu habis itu si yang terakhir ini lakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen terkait wesel bayar dan lakukan wawancara dengan pihak manajemen, kemudian pastikan bahwa seluruh informasi sudah diungkapkan secara memadai. Nah, berarti untuk kita tahu untuk tahu syarat-syarat dari utang itu kan kita mesti tanya ke manajemennya, harus dikonfirmasi. Nah, jadi itu kita sekalian menguji si PD-nya, si presentation and disclosure. Nah, baru saatnya kita yang ke nomor 3, melakukan jurnal koreksi. Oke, nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu, kita nguji di tahun 2019. Nah, ini ada transaksi-transaksinya. Nah, yang pertama, ada utangnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek, ingat berarti dia itu harus kurang dari setahun. Kalau jangka panjang, berarti lebih dari setahun. Nah, kalau jangka pendek, maka dia tidak perlu di PF-PF gitu ya kan. Kalau jangka panjang, dia perlu berarti. Nah, yang jangka pendek itu terdiri dari utang usaha 75 juta, terus biaya yang masih harus dibayar 12.500.000, pinjaman bank jangka pendek 50, dan seterusnya ini ya. Nah, PT 456 tidak pernah menghitung Nih, di sini dia dibilang PT 456 tidak pernah menghitung bunga semua pinjamannya. Beban bunga diakui dan dibayar berdasarkan tagihan dari para kreditur. Nah, ini aneh nggak ya? Kalau aneh lah ya pasti. Kenapa dia nggak pernah menghitung bunga? Padahal bunga itu harus dicatat pada periode yang sesuai ya kan? Nah, jadi ini perlu nanti kita koreksi terkait keterangan dari nomor 2. Lalu yang nomor 3, nih, PT 456 memiliki pinjaman kepada beberapa kreditur yang mengharuskan untuk menjaga rasio lancar minimal 200%. Nah, berarti ini kan terkait sama syarat utangnya. Nah, kalau misalnya kita melanjutkan gitu sampai satu siklus, nah berarti kita harus memastikan bahwa syarat ini udah dicatat juga di CALK gitu. Lalu yang nomor 4, nih, pada 1 Januari 2018, PT 456 menerbitkan wesel bayar A. Oke. Nah ya, wesel bayar A terbitnya 1 Januari 2018. Terus
Nih ya, nilainya 300 juta, ya kan? Jatuh temponya 30 Desember 2020. Terutang tiap 6 bulan, berarti dia semi-anual. Lalu bunganya 10%, ya kan? Oke, udah sampai sini dulu ya. Berarti sampai... Oke, lalu yang nomor 5, PT 456 menerbitkan wesel bayar B yang ini. Terbitnya 1 Juli 2018. Lalu nominalnya 150 juta. Bunganya 11%. Jangka waktunya setahun, berarti itu temponya itu tanggal 30 Juni 2019, ya kan? Nah, PT 456 telah melaksanakan semua kewajiban sehubungan dengan wesel bayar ini. Berarti dia udah melunasi utangnya ya terkait wesel bayar B. Jadi udah nggak ada lagi di laporan keuangan, ya kan? Lalu yang nomor 6, PT 456 memiliki pinjaman tanpa bunga kepada pihak berelasi sebesar 200 juta. Nah, di sini dia bilang pinjaman tanpa bunga kepada pihak berelasi itu sebesar 200 juta. Terus, pinjaman ini disajikan sebagai hutang lain-lain kepada pihak berelasi. Akun ini hanya menampung pinjaman dari satu pihak saja. Nah kalau kita lihat di sininya, di laporan keuangannya, hutang lain-lain itu dia 450 juta ya kan. Nah, di sini 450 juta. Nah, sedangkan yang ini. Nah, sedangkan di sini dibilang di nomor 6 dibilang nilainya itu harusnya hanya 200 juta. Nah, berarti ada yang salah akun ya kan. Nah, siapakah yang salah akun ya kan? Nanti kita lihat lagi. Lalu yang nomor 7, 1 Oktober 2019, PT 456 menerbitkan kembali menerbitkan wesel bayar dengan nilai 250 juta. Nah, berarti ini ya yang C. Nah, 1 Oktober 2019, itu temponya setahun lagi, berarti tahun depan ya kan. Terus pokoknya 250 juta, bunganya 12%, bayarnya tiap 6 bulan, berarti semi-anual. Oke, nah ini dia nilainya 250 juta. Nah, bisalah kita terka-terka ya, karena kalau misalnya yang wesel bayar A, ini kan 300 juta ya, karena di laporan keuangan di mana sih wesel bayar A ini ditempatkan? Nah, wesel bayar A itu berarti dia ditempatkan di yang ini ya kan, yang ini. Nah, 300 juta yang wesel bayar jangka panjang. Nah, terus wesel bayar B karena udah habis berarti nggak ada di laporan keuangan. Terus yang wesel bayar C. Nah, berarti dia di mana dong? Berarti dialah yang salah akun ya. Dia masuk di 450 juta ini, dia yang salah akun. Karena nilainya 250, ya kan? Sedangkan nilai si hutang lain-lain ini kan cuma 200, ya kan? Berarti dia yang salah akun si wesel bayar C. Nah, ini where. Nih ya. Nah, hutang lain-lain itu dia 450 juta harusnya. Nah, harusnya 200, sedangkan ternyata ada wesel bayar C yang dia salah masuk klasifikasi akun ya kan. Nah, berarti dia nanti harus dikeluarkan dari akun ini. Kita reklas ya kan, si wesel bayar C. Nah, oke, udah sampai situ dulu. Langsung juga aja deh kalau gitu. Nanti aja lah. Terus yang nomor 7. Jadi nomor 7 ya, sekarang nomor 8. Pada tanggal 3 April saat audit, PT Kaya Finance mengirimkan jawaban konfirmasi. Nah, berarti kalau misalnya ada konfirmasi, kita harus menyandingkan antara yang di buku sama hasil konfirmasi. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, baru kita jurnal ya kan terkait perbedaannya. Kalau nggak ada, ya udah biarin aja. Nah, yang pertama wesel bayar A, tadi kan di laporan keuangan dia 300 juta. Oke, 300 juta. Konfirmasinya juga 300 juta. Terus wesel bayar C, 150 juta. Konfirmasinya juga 50 juta. Berarti dia nggak ada perbedaan. Lalu yang nomor 9. Yang pihak berelasi itu kata di buku dia nilainya 200 juta. Terus hasil konfirmasi juga 200 juta. Berarti ada perbedaan juga. Jadi nggak perlu ada yang dikoreksi dari hasil konfirmasi. Nah, berarti kita fokusnya ke si
reklasifikasi tadi ya kan. Nah, oke, nah kalau misalnya kita mau mengerjain utang, itu kan bakalan kita pisahin antara jangka pendek sama jangka panjang ya kan. Nah, gimana cara misahinnya? Kita sesuaikanlah tanggal gitu temponya kan. Kira-kira berapa lama lagi sih ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tanggal 31 Desember 2019 ya kan nih. 31 Desember 2019. Nah, kita cek klasifikasinya. Nah, si wesel bayar A itu kan itu temponya 2020 ya kan, akhir tahun. Nah, berarti ada berapa lama lagi? Setahun lagi kan. Nah, sedangkan kalau lebih dari setahun, kalau dia masih setahun, maka dia masih bisa dianggap sebagai jangka pendek. Terus kalau yang wesel bayar B tadi kan udah lunas, berarti ya udah nggak ada lagi di laporan keuangan. Lalu yang wesel bayar C ini itu temponya 30 September 2020. Nah, sekarang laporan keuangannya 31 Desember 2019. Berarti berapa lama lagi? 9 bulan lagi. Berarti kurang dari setahun. Karena kurang dari setahun, maka dia harusnya masuk ke jangka pendek. Nah, berarti kita harus ngereklas yang dua ini, si wesel bayar A sama wesel bayar C. Wesel bayar A ini kan dia masuk di jangka panjang. Kalau yang C ini dia masuk juga di jangka panjang, udah di jangka panjang, salah akun pula. Berarti dia harus di reklas juga ya kan. Nah, lalu mana nih jurnal koreksinya? Nah, jadi pertama kita reklas dulu dari si wesel bayar A. Nah, tadi kan dia itu harusnya kan masuk jangka pendek ya, sedangkan di laporan keuangan masih di jangka panjang. Berarti tinggal di reklas aja. Nah, kita lihat nama akunnya di sini apa. Nah, berarti kita mau menghapus yang wesel bayar jangka panjang ya kan. Terus